Selanjutnya kita akan membahas tentang metabolisme lipid. Proses metabolisme lipid ini ada dua, yaitu metabolisme primer dan sekunder. Metabolisme primer ini menghasilkan senyawa-senyawa yang digunakan dalam proses biosintesis, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Proses metabolisme sekunder menghasilkan senyawa dengan aktivitas biologis tertentu seperti alkaloid, terpenoid, flavonoid, tamin, dan steroid. Sedangkan metabolit sekunder ini tidak memiliki fungsi khusus dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Senyawa-senyawa tersebut lebih dibutuhkan untuk eksistensi kelangsungan hidup tanaman. Nah, sifat lipid itu yang pertama, tidak larut dalam air. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu lipid itu adalah lemak. Seperti minyak, dia tidak dapat larut dalam air. Yang kedua, dia larut dalam pelarut organik seperti benzena, aseton, kloroform, dan karbon tetraklorida. Yang ketiga, mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kadang-kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Bila dihidrolisis akan menghasilkan asam lemak. Yang keempat, berperan dalam metabolisme tumbuhan. Selanjutnya ada senyawa lipid. Senyawa lipid yang pertama ada lipid sederhana. Minyak dan lemak ini termasuk ke dalam golongan lipid sederhana. Minyak dan lemak yang telah dipisahkan dari jaringan asalnya mengandung sejumlah kecil komponen selain trigliserida. Ada lipid majemuk. Lipida kompleks dikelompokkan menjadi dua, yaitu fosfolipid dan glikolipid. Fosfolipid adalah suatu lipid yang jika dihidrolisis akan menghasilkan asam lemak, gliserol, asam fosfat, serta senyawa nitrogen. Ada sentrol. Persenyawaan sentrol sterol yang terdapat dalam minyak terdiri dari kolesterol dan fitosterol. Senyawa kolesterol umumnya terdapat dalam lemak hewani dan fitosterol dalam minyak nabati. Fungsi metabolisme lipid. Yang pertama, ada modifikasi protein, penambahan dan penyambunan membran dengan jenis asam lemak utama 14, 0, dan 16, 0. Yang kedua, asilasi, prenilasi, glikolisis, signaling internal, eksternal, dan senyawa pertahanan dengan jenis-jenis lemak yang akibat seperti fosfatidilinositol, delikol, asam asisat, giberelin, minyak atsiri, dan komponen resin dan terpen. Nah, ini adalah siklus metabolisme lipid di mana pirufat akan masuk ke dalam mitokondria dan mengalami karboksilasi menjadi asetat. Dibagi lagi menjadi dua, yang satu ada yang menjadi siklus TCA menghasilkan asetil KOA, lalu ada sitosol menghasilkan asetil KOA. Nah, kemudian terkarboksilasi menjadi malonil KOA kembali, kemudian menjadi biosintesis lemak. Nah, asetil KOA ini sebagai bahan baku awal dalam proses biosintesis lemak atau minyak. Biosintesis asam lemak. Nah, asam lemak ini dibentuk oleh kondensasi berganda unit asetat dari asetil CoA. Sebagian besar reaksi di sintesis asam lemak terjadi hanya di kloroplas daun serta di proplastid biji dan akar. Asam lemak yang disintesis di kedua organel ini terutama adalah asam palmitat dan asam oleat. Asetil CoA yang digunakan untuk membentuk lemak di kloroplas sering dihasilkan oleh pirufat dehidrogenase dengan menggunakan pirufat yang dibentuk pada glikolisis di sitosol.
Sumber lain asetil CoA pada kloroplas beberapa tumbuhan adalah asetat bebas dari mitokondria. Asetat ini diserap oleh plastid dan diubah menjadi asetil CoA untuk digunakan membentuk asam lemak dan lipid lainnya. Nah, ini adalah kandungan lipid pada biji, dimana bisa teman-teman lihat sendiri pada jagung, jaringan cadangan utamanya pada endosperma dengan kandungan lipid 5%, pada gandum di endosperma kandungan lipidnya 2%, pada kapri di kotiledon kandungan lipidnya 2%, kacang tanah di kotiledon kandungan lipidnya 40-50%, kedelai kotiledon 70%, pohon jarak endosperma 64%, dan bunga matahari kotiledon 45-50%. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.